Assalamualaikum sahabat solihah, welcome to my channel. Ayo Pak, mau cerita gimana perjalanannya dari awal sampai menjadi distributor bisnis kita yang baru. Tadi tuh sekilas aku ceritain sih sama yang awal-awal masuk di bisnis kita itu 2016 akhir ya, bener ya? 2015 akhir kalau gabung sama Veranya. Iya, 2015 akhir. Terus kan bisnis kita kan dibentuknya Februari 2016. Nah, Ya udah, dari situlah kita memulai perjuangan hingga jadi seperti ini. baik. Jadi kenapa sih awal-awal sampean masuk ke bisnis kita? Karena dipaksa oleh sahabat saya yang sangat suka memaksa. Jadi gini, Dulu tuh beneran Fafa itu saya paksa. Pengakuan dosa. ya. Jadi gini teman-teman. Saya itu masuk ke dulu kan masih belum ada bisnis kita, masih jadi marketer Batrisya Herbal. Nah, saya tuh habis resign dari pekerjaan. Saya dulunya orang kantoran, karyawan kantoran, kerja di Jakarta. Setelah itu menikah dalam keadaan hamil, itu saya masih kerja. Nah, setelah melahirkan, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Setelah resign, itu pun sebenarnya karena godaan si sahabat saya ini. Ada hasutan-hasutan untuk resign sebenarnya. Yang akhirnya saya pun terpengaruh gitu. Ya udah, akhirnya resign. Habis itu setelah resign, saya memang udah bertekad, maksudnya pengen resign tapi pengen menghasilkan, entah atau jualan apapun lah yang bisa dijual gitu kan. Akhirnya setelah resign, saya pun nyoba untuk jualan dropship, baju-baju bayi, mainan bayi. Terus habis itu si sahabat saya ini dia produksi makanan frozen kayak churros, donat, apalagi ya chicken drumstick gitu kan, saya juga jualin. Akhirnya dia jualan skincare. Nah, ketika jualan skincare saya mundur tuh, karena kan waktu itu skincare kan waktu itu harganya nggak murah ya. Habis itu saya juga nggak pernah pakai skincare gitu. Habis itu saya ditawarin, ayo Fa masuk jadi marketer Batrisya gitu kan. Nggak mau nggak bisa jualan gitu loh, itu tuh mahal. Aku pun nggak punya uang buat beli itu barang gitu. Habis itu dipaksa nyemplungin. Dan sahabat saya itu namanya si Verayanti ini yang suka maksa orang lah istilahnya. Tapi sebenarnya makin kesini tuh saya makin tahu sebenarnya kebanyakan orang tuh dia nggak tahu kemampuan dirinya sendiri. Biasanya sebagian orang kemampuannya tuh bisa dilihat orang lain gitu lah istilahnya. Nah, mungkin si sahabat saya ini tuh sebenarnya tahu kemampuan saya, cuma saya yang nggak tahu kemampuan saya. Jadi dia berani mengeksplor diri saya. Dia tuh pinter mengeksplor apa yang ada di diri saya gitu loh, sehingga saya bisa mengeluarkan apa yang jadi kemampuan saya seperti itu. Ujung-ujungnya kesini tuh, oh ternyata begini. Memang ada satu waktu kita harus dipaksa oleh orang lain yang bisa melihat kemampuan kita untuk kita bisa mengeluarkan apa yang terbaik dari diri kita. Seperti itu. Kayak coach gitu ya? Iyalah, seperti itulah. Kayak coaching. Jadi dulu itu kenapa sih aku maksain Fafa banget? Karena saat itu aku tahu banget ya kondisinya Fafa, yang aku jadi kayak merasa bersalah. Dulu itu kayak aku kan sering ngomporin Fafa buat resign. Maksudnya sering menceritakan, enak banget kalau di rumah kita bisa begini-begini, gitu-gitu. Itu kan termasuk ngomporin ya, meskipun keputusan itu benar-benar final, keputusan finalnya benar-benar itu
keputusan bulatnya kakak sendiri gitu kan. Jadi dari situlah saya berusaha, sebenarnya saya udah mencoba banyak usaha gitu, dan nggak semuanya saya paksakan ke Fafa. Cuman di Batrisia ini entah kenapa awal-awal Batrisia ya, bukan bisnis kita, itu kayak ada dorongan tersendiri, kayaknya aku harus deh ngajak Fafa ini, kayaknya harus gitu, yaitu kayak ya alhamdulillah yang dipaksa mau. Terus apa? Ini ada yang awalnya. Iya, awal-awal Fafa ini apa namanya? Kan Fafa itu di Jakarta kerja dengan posisi yang ini kan, posisi yang lumayan lah di Jakarta, itu posisi pekerjaan yang lumayan. Dan setauku Fafa itu juga kuliahnya Masya Allah ya, rajin sekali, sampai ini benar cum laude ya biar ngomongnya ya, cum laude. Nggak pernah kuliah saya, nggak ngerti. Nah intinya Fafa itu mahasiswa yang sangat berprestasi, sekolahnya rajin, benar-benar rajin banget gitu. Jadi gimana tanggapan keluarga di tempatnya Fafa saat Fafa memutuskan untuk pindah ke Surabaya dan resign? Pasti merupakan suatu dentuman besar buat ibu saya terutama. Karena kan dari kecil dulu ibu saya kan juga bekerja sebagai pegawai negeri gitu kan. Nah sebenarnya dari kecil itu udah didoktrin, saya tuh sebenarnya memang orangnya suka dipaksa, suka didoktrin, dan saya nurut, alhamdulillahnya nurut dan berusaha melakukan yang terbaik ketika diarahkan seperti itu gitu loh. Nah waktu kecil itu saya udah didoktrin untuk besok SMP harus masuk SMK, biar habis SMK langsung kerja, nggak ngerepotin orang tua lagi untuk harus kuliahin, habis itu nyari kerja gitu kan. Pokoknya harus SMP, harus masuk SMK Telkom. Kelas 1 SMP itu saya udah didoktrin untuk masuk SMK Telkom. Ya udah kan, saya istilahnya oke, rajin sampai akhirnya masuk ke SMK Telkom dengan waktu itu biayanya nggak murah ya kan. Habis masuk ke SMK Telkom, alhamdulillah cita-cita ibu saya untuk saya langsung kerja tercapai juga. Saya langsung dari Malang lulus SMK langsung ke Jakarta dapat kerja. Habis itu kerja setahun, saya nyambi kuliah biar dapat ijazah gitu kan. Harapannya waktu itu untuk bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, karena kan lulusan SMK pasti beda sama yang udah ijazah S1 gitu. Jadi kuliah memang niat untuk biar jenjang karirnya biar lebih baik gitu. Akhirnya kerja sambil kuliah, dan kuliah pun biayanya juga nggak murah kan. Kuliah sebagai karyawan, pulang pagi berangkat kerja, pulang sore langsung kuliah, pulang malam gitu terus selama berapa tahun ya? 4 tahun, 6 tahun di Jakarta, 4 tahun kuliah seperti itu. Akhirnya alhamdulillah menikah pun ibu saya udah mewanti-wanti harus lulus kuliah dulu baru menikah. Akhirnya habis wisuda saya nagih, ibu saya sudah lulus kuliah, saya mau nikah gitu. Akhirnya dinikahkan. Nah setelah menikah, hamil, nah semenjak hamil itu saya baru mulai ngerti, maksudnya oh jadi istri begini, saya mau jadi ibu, terus anak saya gimana. Akhirnya itu dapat masukan-masukan juga dari si sahabat saya ini gitu kan. Akhirnya yang membukakan pikiran saya, dan akhirnya saya bikin sesuatu keputusan yang sebenarnya berat buat saya, buat suami saya, karena waktu itu kan masih belum ada pandangan kan dari Jakarta pindah ke Surabaya. Suami masih belum bisa keterima, masih belum tahu kerja di mana di Surabaya gitu. Terus saya juga harus resign gitu, masih keputusan berat tapi udah bulat, jadi kita tetap ambil. Nah waktu ngabarin ke orang keluarga, terutama ibu, itu ya benar-benar shock ya. Maksudnya udah kerja, disekolahin di SMK mahal-mahal gitu kan, terus habis itu kuliah, terus montang-manting kerja kuliah gini-gini, masa iya resign gitu kan. Pasti ada kekecewaan yang sangat berat buat keluarga saya, terutama ibu gitu kan. Udah yang itu berat banget. Akhirnya ya udah cuma saya pendem dalam hati, maksudnya
ya sudah gitu kan, cuma berdoa semoga ibu ikhlas. Habis itu saya pendem, dan dalam hati sih saya insya Allah bisa seperti itu respon keluarga saya waktu saya memutuskan resign. Halo. Ya, Sampai mana? udah selesai ceritanya. Tadi. Ya, saya tadi keputus. Hah? Berarti keputusnya pas. Iya. Heeh. Dari teman-teman sendiri dengan cerita Fafa awal kayak gitu, ada yang mau ditanyakan mungkin, apakah ada yang merasa sama posisinya kayak Fafa dulu? Ya ada. Oke, kita lanjut ya. Ya, Terus habis mati. itu di Surabaya ya Pak ya. Mhm. Papa mulai ini ya, apa? Mulai belajar bisnis. Ya. Bisa diceritakan untuk perjalanan bisnisnya yang mulai awal dapat apa, kemudian nyesel nggak sih udah kayak gini, sempat merasa nyesel nggak yang dulu awalnya punya penghasilan sendiri, kemudian nggak punya penghasilan, terus terjun di bisnis, habis itu ngerasain oh ternyata bisnis itu kayak gini gitu kan, prosesnya gini banget gitu kan, nggak langsung kayak orang kerja, kita kerja langsung dapat gaji gitu kan. Ya. Gimana itu Prosesnya ya. Jadi kalau saya sih jujur dulu kan waktu masih memulai bisnis itu bener-bener tanpa ilmu, bakat apa lagi gitu kan, karena memang dari kecil dibesarkan di keluarga yang pegawai, dan dari kecil didoktrin jadi pegawai. Nah setelah resign dan memang ada niatan untuk usaha apa-apa gitulah, tak tambahan gitu, jadi mulai jual sana sini. Itu saya niru, maksudnya kan saya suka belanja online, jadi saya niru, saya tuh tertarik sama iklan yang kayak apa sih gitu, si penjual itu biasanya iklannya tuh gimana kayak gitu, jadi ya cuma niru aja. Terus habis itu saya juga niru ke ATM, amati tiru modifikasi ya kan. Saya juga banyak nirunya ke Vera juga gitu kan. Vera kan sebelum merintis bisnis kita ini kan juga sering jualan apapun yang bisa dijual kan. Jadi saya ATM si Vera juga, maksudnya kayak gimana sih gitu. Jadi ya seperti yang ilmu yang sekarang didapatkan sih, maksudnya yang sering upload, sering add friend dan lain-lain, meskipun waktu itu masih belum ada ilmu yang official, maksudnya belum ada kelas new marketer atau apa, itu belum ada. Cuma memang karena butuh, satu faktor yang bikin tetap semangat itu adalah butuh income. Jadi ya gimana caranya biar bisa, aku nangis, gimana caranya biar bisa ngiklan terus closing, dapat penjual kayak gitu. Caranya ya dengan ATM yang udah berpengalaman. Nah setelah merasakan sekian lama mulai jualan di bisnis online, itu yang bener-bener makin ngerasanya itu makin bener-bener ngerti apa artinya konsep rezeki. Kalau dulu kan waktu jadi pegawai kan ya udah, kita bangun pagi pulang malam, kerja semangat atau enggak dapatnya sama, kerjanya seneng apa gimana dapatnya kayak gitulah, sama gitu kan. Lempeng-lempeng aja juga sama, sering bolos sering bolos kerja juga dapat gajinya juga sama gitu. Nah ternyata pas mulai jualan itu makin ngerti makin paham sama konsep rezeki. Kalau benar-benar rezeki itu udah benar dicukupkan sama Allah gitu kan. Apapun yang kita usahakan, kalau misalnya memang kita pengen lebih, ya udah kita usaha lebih gitu. Kalau kita pengennya lempeng-lempeng aja, ya udah hasilnya juga akan lempeng-lempeng aja gitu. Dan juga akhirnya makin ngertilah apa yang semakin banyak kita berikan itu akan
banyak pula yang akan kita terima. Seperti itu. Dan rezeki dari berdagang online juga nggak cuma materi, dari hubungan kita ke customer, dari manfaat yang produk yang kita jual ke customer, terus dari tim-timnya juga, terus kita juga bisa menyalurkan ilmu juga. Itu rezekinya banyak lah kalau dari pedagang online, nggak cuma materi. Seperti itu. Oke, terus ini sih aku pengen tanya, hasil yang benar-benar pertama kali sama yang jualan online itu berapa? Kalau boleh tahu nih, pertama kali jualan online benar-benar ya? jualan. Nggak ke itu, nggak, maksudnya nggak kehitung. Maksudnya apa ya? Karena kan waktu pertama kali nggak ngumpulin sampai sebulan. Jadi langsung habis. Jadi gini loh, kan dulu tuh waktu awal jualan online kan dropship. Nah, dropship paling aku ngambil keuntungan cuma 5.000, 10.000 gitu. Terus ya udah keuntungan masuk ke rekening, udah nggak dihitung, udah langsung, pokoknya apa ya, soalnya kan nggak pakai modal, jadi keuntungan yang masuk itu bablas aja, nggak dikumpulin. Jadi ya udah bablas. Nah, yang paling kalau masuk Batrisia maksud jadi marketer, aku inget soalnya kan dia dikumpulin dalam sebulan. Jadi inget tuh 200.000. 200.000 itu pun awalnya ya. Iya, 200.000 itu pun saya beli buat facial wash propolis sama krim reguler. Pas kan, krim reguler kan 150.000. Facial wash propolis yang 250.000, ini kan 50.000. Pas, demi biar aku tuh make juga sebagai apa ya, sebagai penjual, biar aku make, jadi aku beli dari hasil fee jualanku gitu. Jadi awal-awal jadi marketer tuh belum pakai produknya ya? Pakai produknya sabun beras, itu pun yang dikasih tester yang cuma satu telunjuk itu yang aku iklanin. Jadi bermodalkan pakai sabun beras tester, itu aku ngiklan terus tuh, sama foto-foto produk, testimoni yang beredar dari yang lain kan, jajaran yang lain. Itu yang beli ya masih sekitar keluarga, tetangga, sampai akhirnya menghasilkan fee 200.000 itu. Masya Allah, 200.000 itu di awal. Pada akhirnya Fafa bisa menyamai gajinya Fafa itu berapa lama? Gabung Batrisia Oktober 2015. Maret 2016, April 2016 itu udah melampaui gaji kantoran dulu. Yang akhirnya saya bisa sampai akikoh putri saya itu dari hasil bisnis kita itu. April 2016. 6 bulan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6-7 lah. 6-7 bulan. Artinya teman-teman yang masih punya fee 100, 200 itu jangan menyerah di situ. Kita masih bisa dapetin lebih lagi kalau kita mau berproses. Betul ya, Pak ya? Betul banget. Kalau sekarang nih motivasi dulu sekitar 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, setahun apa 2 tahun yang lalu ya Pak ya, Bapak pernah qualified jadi distributor saat itu ya? 2 tahun yang lalu. Itu 2 tahun yang lalu ya, itu sebenarnya Pak Izamin ini sudah qualified menjadi distributor. Saya udah Japri udah ngasih tahu kamu qualified jadi distributor, ayo gitu kan. Cuman saat itu dia nggak mau, ditolak. Itu kenapa? Karena saya merasa belum siap. Faktor pertama, saya lagi hamil tua, Bu. Udah nggak ngurusin. Waktu itu udah yang fokusnya adalah gimana caranya melahirkan anakku. Waktu itu kan targetnya kan melahirkan normal, after sesar ya kan. Jadi apapun dilakukan, istilahnya mengumpulkan bekal untuk bisa VBAC. Jadi jujur waktu itu untuk bisnis saya fokus, saya nomor 2 kan lah istilahnya, tetap fokus cuma nomor 2. Yang fokus pertama adalah di kehamilan dan kelahiran anak saya. Dan waktu ditawarin itu saya lagi proses mau ngelahirin dan kayaknya aduh
apa ya, nggak bisa bayangin ada anak bayi dan harus mengemban amanah baru lah istilahnya. Jadi kan amanahnya barunya ada dua kan, ada satu anak bayi, ada satu juga di bisnis kita gitu. Jadi kayaknya nggak bisa, aku soalnya orangnya harus fokus gitu, jadi nggak bisa nyambi-nyambi daripada nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi waktu itu aku milih salah satu, dan waktu itu aku milih keluarga dulu, seperti itu. Terus kepingin jadi distributor itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak awal tahun ini, saat kualifikasi diubah. Saat kualifikasi diubah. Betul. Okay. Karena kayak semakin apa ya? Oh, semakin optimis. Kenapa? Targetnya kapan? Targetnya Juni 2020. Soalnya mikirnya kan, aduh habis lebaran aja deh, kayaknya puasaan masih pengen tenang-tenang aja, harapannya begitu. Tapi alhamdulillah amanah itu diberikan lebih cepat, sehingga manfaat yang bisa saya berikan juga lebih cepat, lebih tersalurkan lebih cepat, seperti itu. Sekarang sudah siap kan? Siap nggak siap? Harus siap, karena gimana kondisi harus kepepet ya kayaknya ya. Harus mengkondisikan sesuatu yang kepepet. Jadi energi kita tuh lebih pol gitu loh kalau udah kepepet gitu. Mantap. Terus kalau boleh tahu nih, tadi ngomongin tentang keluarga lagi. Dulu kan mama sampai shock kan ya. Kalau sekarang gimana tanggapan mama, keluarga besar, suami yang tahu proses dulu sampai menjadi Fafa yang sekarang, itu tanggapan sekarang dengan Fafa menjadi distributor ini seperti apa? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah. Ya, oke. Siap, Bu. Kata Mas, bukan dengan kata-kata, dengan omongan. Oke. Siapa? Jadi memang dulu kan keluarga, terutama ibu itu kan kaget kan waktu memutuskan saya untuk melihat keputusan saya resign, terus juga usaha. Nah dulu itu keluarga itu kayak masih apa ya, memandang sebelah mata tentang usaha. Maksudnya usaha apa sih? Usaha kan butuh modal banyak, siapa yang mau modalin, kamu aja nggak punya tabungan karena resign, bla 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 gitu kan. Cuma saya pendem, dan alhamdulillah lambat laun saya bisa membuktikan kalau sebenarnya usaha itu bisa tanpa modal. Jujur ya, saya dulu digabung marketer Batrisya Herbal itu free, dengan paksaan, justru malah dengan paksaan ya kan, dan free gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai sekarang tuh bisa jadi distributor, punya stok yang nilainya puluhan juta, tim ratusan gitu kan, tim marketer 400 sekian, tim leader 30-an, agen alhamdulillah 6, semoga nanti nambah-nambah lagi gitu. Itu kalau dirunut itu tanpa modal, benar-benar tanpa modal gitu. Dan akhirnya alhamdulillah keluarga itu apa ya, takjub lah istilahnya, maksudnya bangga juga. Dan kemarin itu ibu itu yang cerita itu kan, dulunya itu gimana waktu saya memutuskan saya resign itu sampai hampir pingsan gitu kan. Dan alhamdulillahnya dan alhamdulillah sekarang itu udah bisa melegakan, nggak ngerepotin ibu lagi. Malah alhamdulillah kemarin itu sempat waktu cerita-cerita, apalagi ibu cerita-cerita masa lalu gitu, rasanya pengen kan kayak oh gitu ya, pengen bales gitu. Akhirnya saya bisa nanya, ibu lagi pengen apa sih gitu, sampai ibu bilang nggak pengen apa-apa, udah cari aja pengen apa gitu. Alhamdulillah bisa sampai nanya gitu. Dan itu yang bikin ibu sekarang bangga banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku ikut deg-degan loh, Pak. Serius, orang kalau cerita itu gimana orang dulu sekolah mahal-mahal, SMK jauh-jauh di Malang, terus kerja di Jakarta gitu kan, kuliah, ujung-ujungnya nggak kerja gitu. Akhirnya kan saya kasih pengertian, ya nggak ada yang sia-sia Bu. Dulu kan nyekolahin di SMK Telkom, kalau nggak sekolah di SMK Telkom nggak bakal ketemu si Ferayanti Wahidatur Roma ya kan.
sekarang juga nggak bakal bisa kayak gini kalau nggak ketemu gitu. Pokoknya apapun yang kita perjuangkan nggak akan sia-sia. Apa? Pasti nanti cara ketemunya beda. Ya, alhamdulillah sekarang ditakdirkan seperti ini. Jadi apa yang ibu usahakan dulu tuh nggak sia-sia gitu loh. Dan sekarang alhamdulillah insya Allah semoga bisa membalas, bisa menyenangkan beliau dunia akhirat. Amin. Amin, amin. Nah, kalau dibandingin sama kerja dulu, nyesel nggak sih sekarang resign? Justru malah saya sekarang nyuruh suami saya resign, gimana dong? Oh iya, iya semuanya cerita. Jadi gimana dong? Nyesel nggak kayak gitu? Nggak lah. Berarti ketagihan ya? Bener. Nggak, bukan nggak nyesel lagi, ketagihan. Jadi bukan nggak nyesel lagi, malah ketagihan gitu. Soalnya memang apa ya, dengan berdagang meskipun dengan plus minusnya, naik turunnya, segala tantangan, cobaannya gitu. Tapi apa yang kita dapatkan itu kayak seimbang. Nggak cuma materi ya, maksudnya tantangan apapun nanti hasilnya apa ya, yang bikin melegakan, membahagiakan itu seimbang, akan seimbang seperti itu. Jadi kita tuh apa ya, suka lah roller coaster kayak gitu tuh. Suka. Jadi itu tuh never flat gitu ya. Iya betul, bikin kita tuh pikir terus gitu. Setiap hari tuh kayak mikir gimana lagi, gimana kayak gitu. Jadi terus bergerak pada akhirnya, bukan gerak yang monoton tapi gerak yang terus, betul, yang membuat kita bertumbuh. betul. Nah aku tuh kemarin tuh sempat mikir gini, kan sekarang kan istilahnya apa ya, harus mikir gitu kan, akan ada beberapa inovasi dan apa gitu kan di otak. Kadang mikir dulu waktu kerja kan sudah dapat posisi yang lumayan, tapi kenapa dulu kok nggak apa ya, pikiranku kok nggak kayak gini ya, dulu kok kayaknya iya aja apa yang dibilang sama atasan, oke, nurut gitu loh. Maksudnya kok aku kok nggak seinovatif ini dulu gitu loh. Seandainya dulu pas di kerja aku bisa seinovatif ini, mungkin akan apa ya, akan enak gitu kan, kerjaan istilahnya lebih enak di kerjaan gitu. Tapi dulu kayaknya enggak. Kalau sekarang kok bisa mikirnya itu kok bisa sedalam ini, ke seinovatif ini gitu. Jadi itu mungkin karena beda, Pak. apa? Beda, hatinya beda. Mungkin ya. Hatinya beda. Sesuatu yang dikerjakan dari hati itu pasti membuat kita bergerak lebih grow. Betul. Kalau karyawan itu ya udah gitu aja kan. Orang perusahaan bukan perusahaan gue gitu. Kayak suamiku itu kan kerjaan passion banget gitu ya. Memang nggak diniatkan untuk bekerja. Jadinya kayak mikir terus. Itu mungkin yang beda ya. Iya benar. Sekarang passion berarti Bapak. Mungkin insya Allah ya sih. Soalnya memang udah, oh iya dong. Kalau enggak udah keluar dari dulu gimana? Iya, alhamdulillah iya, kayaknya ini passionnya. Buktinya melakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, segala letih dan lesu jadi lillah gitu kan. Ya udah gitu. Alhamdulillah. Kalau bilang growth ini pertumbuhan ya, pertumbuhan. Dari awal pertama kali Fafa dapat fee dari Patricia, pertumbuhannya berapa kali lipat sampai fee kemarin? Dari awal Patricia, kemarin yang waktu masih terakhir jadi agen. Sebentar, kalkulator mana kalkulator? Saya bentar. Aduh. Aku beneran ngitung nih. Hitung dulu nggak apa-apa. Biar jadi inspirasi buat teman-teman yang baru gabung atau yang baru akan niat berproses. Mungkin gabungnya udah kemarin tapi belum berniat berproses. 80 kali lipat kali ya? 80. Apa masa sih? Sama cash
sama ini. Oh, jangan dihitung lah itu. Kan jadi malu saya. Itu juga termasuk cashback. Ya 80 kali lipat lah, anggap aja. Ya 100 kali lipat. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 1000%, Masya Allah, Amin. Alhamdulillah. Intinya itu tadi ya Kak ya, berproses, bekerja dari hati. Monggo Bapak berikan semangat untuk teman-teman yang ingin berproses apapun usahanya, yang ingin bekerja dari rumah. Silakan Bapak berikan semangat, motivasi, inspirasi dari Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau kalau yang udah tahu kisah saya, dulu kan saya dari pekerja resign, habis itu mulai bisnis online dari nol sampai akhirnya sekarang. Itu saya berprinsip satu hal dari dulu, Vera juga pasti tahu, yaitu hasil nggak akan mengkhianati proses. Itu prinsip saya yang dari dulu saya pegang. Dari zaman sekolah, dari zaman kuliah, kerja pun itu saya kalau ingat kuliah, hujan, pulang kerja, hujan deres, saya tetap berangkat kuliah, naik angkot macet lama, akhirnya saya turun angkot, jalan ke kampus biar nyampe kampus dengan tepat waktu. Ternyata nyampe kampus dosennya nggak datang karena hujan. Itu yang saya astagfirullahaladzim. Ya udah pulang naik busway, nyampe kosan jam 9 malam. But ya itu akhirnya ya udah sabar, lillah gitu kan. Maksudnya jalanin aja semaksimal mungkin, dan alhamdulillah waktu kuliah itu dibales sama Allah dengan predikat IP tertinggi, alhamdulillah. Nah, itu salah satu contoh yang zaman dulu. Nah, kalau yang zaman sekarang, waktu ngerintis bisnis ini, banyak sekali. Maksudnya awal-awal itu saya cuma, sebagai marketer, hanya melakukan tugas yang terbaik sebagai marketer, yaitu jualan. Jualan ngapain aja sih? Jualan di mana aja sih? Ya udah, saya jualan di medsos, di Facebook, di BBM dulu, terus di IG gitu kan. Saya posting-posting, terus mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada. Intinya melakukan tugas sebagai marketer sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin, nanti hasil nggak akan mengkhianati usaha. Akhirnya alhamdulillah Allah jawab, saya bisa qualify jadi agen. Dan sebagai agen pun gitu, melayani waktu itu jadi marketer ke leader ya. Jadi leader, tugasnya leader seperti apa? Oh, bangun tim, melayani tim dengan baik, marketer atau tim dengan baik gitu. Ya udah, saya itu dulu sampai sempat nggak mau ya. Apa? Nggak mau apa? Jadi leader. Sorry, dulu sempat sampai nggak mau jadi leader ya. Iya, ya karena sempat kayak aku nggak yakin. Iya, gitu. karena itu hanya saya tipe orang yang nggak bisa melihat kemampuan diri saya sendiri gitu. Jadi harus orang lain yang bisa memperhatikan dan yang bisa melihat, dan orang itu ngasih insight ke saya terus. Akhirnya saya bisa, nanti dijadiin kunci nih bentar lagi nih. Digaji. Terus habis itu jadi ketika udah jadi leader, tugasnya leader seperti apa sih? Bangun tim. Ya udah, saya berusaha sebaik mungkin untuk merekrut tim. Setelah dapat tim, berusaha sebaik mungkin untuk melayani mereka, meskipun memang harus membutuhkan fokus ya, tenaga, waktu, dan fokus pasti butuh khusus untuk itu. Tapi ya gimana lagi, saya jujur saya butuh juga pekerjaan ini gitu loh. Istilahnya saya butuh income dari sini, jadi ya saya memang harus menyediakan waktu dan tenaga untuk ini gitu. Jadi ya udah, habis itu qualify jadi agen, ya saya hanya melakukan tugas sebaik mungkin jadi agen. Jadi usaha apapun nih, asalkan benar, asalkan jalan yang lurus dan bisa menyenangkan dan bagian orang lain, itu terus dilakukan, sehingga nanti hasilnya akan bisa datang dengan seimbang. Itulah istilahnya, hasilnya akan datang sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru
baru gabung atau baru yang dapat fee ratusan ribu atau leader yang masih aduh kok gini sih, itu jangan patah semangat, karena apapun yang usaha yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan. Kalau saya dulu pasti akan menghasilkan, kalau nggak di masa sekarang akan menghasilkan di masa yang akan datang. Kalau nggak di dunia akan berbalik ke kita di akhirat. Kalau saya dari dulu prinsipnya seperti itu. Jadi do the best, do all out yang kamu bisa. Gitu. Betul. Itu bapak banget itu memang. Seperti itu, teman-teman. Sebelum kita closing, monggo buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Papa, silahkan, mumpung kita lagi bisa dijawab secara langsung. Monggo teman-teman.